Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu tugas CGP Angkatan 10, yaitu koneksi antar materi pada modul 3.2. Pada modul 3.2, membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dedi Prasetyo Nugroho, CGP Angkatan 10 dari SDN Poncowarno. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Srianto dan pengajar praktik Bapak Suhermanto. Dalam koneksi antar materi ini, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Dalam pengelolaan sumber daya, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah sosok yang dapat mengidentifikasi peluang, memusatkan perhatian pada aset dan kekuatan yang dimiliki, lalu mengoptimalkan penggunaannya dengan penuh tanggung jawab. Implementasi di kelas yaitu dapat mengelola 7 aset yang tersedia untuk mewujudkan lingkungan kelas yang nyaman dan menyenangkan, menggunakan fasilitas yang tersedia untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan juga menyenangkan. Implementasi selanjutnya yaitu di lingkungan sekolah. Seorang pemimpin yang dapat mengidentifikasi dan menggunakan aset yang tersedia untuk melaksanakan program dan mengembangkan sekolah agar mencapai visi misi sesuai dengan harapan seluruh warga sekolahnya. Sedangkan implementasi di masyarakat yaitu dapat mengelola aset sosial, politik, agama, dan budaya guna membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar demi kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Lanjut pada pertanyaan kedua. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Lanjut pada pertanyaan kedua. Pengelolaan sumber daya yang baik di sekolah seperti guru yang terlatih, fasilitas yang nyaman, teknologi yang tersedia, anggaran yang tepat, serta lingkungan yang menghargai keragaman sangat penting untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Misalnya, ketika guru mendapatkan pelatihan yang sesuai, mereka bisa mengajar dengan cara yang lebih menarik. Fasilitas dan teknologi yang mendukung membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Selain itu, anggaran yang digunakan dengan baik dan program yang menghargai perbedaan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa untuk belajar dengan baik. Lanjut pada pertanyaan ketiga. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lain yang Anda dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Lanjut pada pertanyaan kaitannya dengan modul 1 yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah untuk menuntun segala kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru perlu mengelola dan mengembangkan potensi siswa yaitu sumber daya manusia sesuai dengan bakat yang dimiliki agar proses belajar mencapai kebahagiaan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki menjadi aset atau kekuatan yang positif sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak kepada peningkatan mutu pendidikan. Nilai-nilai pada guru penggerak yaitu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Sedangkan guru penggerak mempunyai peran yaitu sebagai pemimpin pembelajaran mewujudkan kepemimpinan yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak adalah menyusun visi yang berpihak kepada murid dan membuat prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry appreciative atau IA sesuai dengan tahapan bagja. Proses yang dilakukan yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus bisa mengenali potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh muridnya
agar dapat memberdayakan secara maksimal untuk mencapai tujuan perubahan yang diinginkan. Keterkaitan dengan modul 1.4 budaya positif yaitu seorang pendidik perlu membangun budaya yang positif di lingkungan sekolah guna menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga siswa bisa berkembang dengan optimal. Dalam penerapan budaya positif, guru sebagai model manusia harus memberikan contoh teladan baik melalui kata-kata maupun tindakan yang mencerminkan akhlak mulia. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan modal sosial sebagai sarana untuk mengajarkan cara berinteraksi yang benar. Keterkaitan dengan pembelajaran sosial emosional yaitu pengelolaan dan pemetaan sumber daya yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. KSE sangat diperlukan untuk menjadikan pendidik menjadi lebih stabil, sosial, emosional dalam setiap pengelolaan sumber daya. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid, baik dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kompetensi sosial dan emosional menjadi aspek yang penting dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Keterkaitan dengan materi coaching dan supervisi yaitu coaching diperlukan untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan melalui pelatihan, kemampuan memecahkan masalah dengan mengoptimalkan potensi diri. Coaching sesama rekan sangat efektif dalam meningkatkan aspek potensi diri dan lingkungan sehingga kekuatan tersebut dapat dioptimalkan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Hubungannya dengan materi pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yaitu pengambilan keputusan diharapkan melalui pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tahapan pengujian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab mampu mengelola dan memanfaatkan aset atau kekuatan yang dimiliki hanya untuk keberpihakan kepada murid, sehingga kualitas pendidikan akan meningkat. Pada modul 4, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Refleksi sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2 dalam kegiatan pembelajaran atau program sekolah, kami biasanya memusatkan perhatian pada kekurangan atau keterbatasan sumber daya yang kami miliki, tanpa memperhatikan kekuatan atau aset yang sudah kami miliki. Setelah meninjau atau mempelajari modul 3.2, kami menyadari pentingnya mengubah pola pikir atau mindset untuk lebih fokus pada pendekatan yang mengembangkan komunitas yang berpusat pada aset atau kekuatan yang dimiliki. Dengan demikian, segala sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan optimal. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih dan mohon maaf apabila selama menyampaikan pemaparan tersebut banyak kekurangan atau kesilapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.